محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di hari yang insyaallah diberkahi sama-sama kami mengucapkan minal aidi wal faizin kullu amin wa antum khair. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa yang Allah berikan kepada al-hujjaj jamaah haji dari wukuf di Arafah sampai selesai. Mudah-mudahan keberkahan tersebut, rahmat tersebut, maghfirah, ampunan tersebut kita juga dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian As-Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah dengarkan kejadian daripada hadisatu syaqqis sadr, tragedi atau kejadian dibelahnya dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penyempurna daripada pembahasan tersebut, akan kita kaji di malam hari ini, itu masalah atau pembahasan tentang khatamun nubuwwah, stempel kenabian. Sering kita dengar di qasidah-qasidah, di pujian-pujian syair, ketika ada penyair yang memuji dan memuja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah, di antara kedua bahunya Nabi ada satu tanda. Tanda apa yang dimaksud oleh penyair tersebut? Yaitu adalah khatamun nubuwwah, stempel kenabian. Kenapa kita bahas atau kita sebutkan pembahasan ini setelah kejadian dibelahnya dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ulama sepakat bahwasanya stempel kenabian itu diletakkan oleh Allah pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ketika dada Nabi dibelah yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, dada Nabi itu dibelah sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika Nabi berumur 4 tahun, yang kedua umur Nabi 10 tahun, yang ketiga ketika beliau mau dilantik oleh Allah 40 tahun berarti, yang keempat ketika mau Isra Mi'raj ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya berarti itu kurang lebih 51 tahun. 4 kali. Stempel kenabian nanti bakal kita sebutkan di mana letaknya dan bagaimana sifatnya. Yang pertama yang akan kita sebutkan yaitu adalah kapan stempel tersebut diletakkan oleh Allah pada tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama, kebanyakan ulama sepakat bahwasanya stempel tersebut diletakkan oleh Allah setelah pembelahan dada Nabi yang pertama kali. Jadi setelah dada beliau dibelah umurnya 4 tahun selesai, diletakkanlah stempel tersebut. Dan stempel ini
khatamun nubuwah itu adalah alamatun nubuwah, tanda kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad di kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, dan semua kitab yang Allah pernah turunkan. Karena tidaklah Allah menurunkan satu kitab kepada satu nabi, kepada satu umat, kecuali di kitab tersebut Allah pasti akan menyebutkan terkait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Allah menurunkan kitab suci, setiap Allah melantik Rasul atau Nabi, pasti mereka semua Allah perkenalkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Pasti Allah sebutkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka ahlu kitab, kata Allah, mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Jadi mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu ciri sifat anak-anak mereka sendiri, anak kandung. Kita kan tahu anak kandung kita. Yang orang lain tidak tahu, kita tahu. Ya karena dari kecil kita yang ngurus, kita yang ngasuh. Seperti itulah mereka tahu ciri-ciri sifat tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali. Ketika orang baca Taurat, Injil terkait sifat Nabi, kemudian ketemu dengan Nabi, pasti langsung tahu, oh ini yang dimaksud di dalam Taurat. Oh ini yang dimaksud di dalam Injil. Nah, cuman sayangnya mereka ulama Yahudi, ulama Nasrani, ulama ahlu kitab itu suka menyembunyikan kitab suci mereka, suka mengutak-ngatik kitab suci mereka, sehingga ketika diutusnya baginda Nabi Muhammad dan mereka tahu, mereka sadar bahwa ini Nabi Rasul akhir zaman yang Allah sebutkan di Taurat Injil, mereka copot, mereka robek, mereka ambil potongan-potongan yang di situ ada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan dengan jelas oleh tabi'in, seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Kita kalau baca Maulid Tiba itu disebutkan di pasal kedua atau pasal ketiga kalau tidak salah. Di Maulid Ad-Dibai beliau dan ini hadis, jadi ini bukti bahwasanya maulid yang kita baca itu isinya hadis, hadis. Cuman pengarang maulid pengen kita ini kumpul mendengarkan irama, nada sehingga tidak bosan, makanya tidak mereka sebutkan sanadnya. Padahal kalau kita buka semua kitab maulid, silahkan Bapak pilih kitab maulid apa saja. Itu semua ada sumber hadisnya, ada sanadnya. Ya, makanya ketika kita kumpul membaca maulid, sebetulnya itu kita kumpul membaca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa dibid'ahkan? Dan itu bukan pembahasan kita malam hari ini. Di Maulid Ad-Diba disebutkan dari Ka'ab al-Ahbar, kata Ka'ab, "Allamani abi at-Taurah illa sifran wahidah." Kata Ka'ab al-Ahbar, ayahku itu mengajari aku semua kitab suci Taurat, kecuali satu lembar dipisahkan sama ayah, disimpan di dalam lemari, sunduk, kotak, ditaruh di lemari, dikunci. Tidak boleh aku membacanya. Falamma mata abi, ketika ayahmu meninggal, kata Ka'ab al-Ahbar, fatahtuhu, aku buka, penasaran. Ini apa yang nggak boleh dipelajari sama ayahmu dari Taurat? Penasaran Kak. Dibuka fa'idati idatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata Ka'ab al-Ahbar, di dalam kotak yang disembunyikan oleh ayahmu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali. Ka'ab dari daerah Yaman, Yahudi dari Yaman. Akhirnya kata Ka'ab langsung enggak Ka'ab, ini Nabi, beliau sezaman dengan Nabi Muhammad. Ini Nabi yang ada di Madinah, sifatnya persis.
Cepat-cepat Ka'ab persiapkan perlengkapannya, pergi ke Madinah, dan tahunya memang takdirnya bukan menjadi sahabat Nabi. Baru Ka'ab al-Ahbar masuk kota Madinah bertepatan dengan sahabat baru saja bubar habis menguburkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab masuk ke kota Madinah sampai sahabat baru bubar, lagi berduka semua. Kenapa? Barusan mereka menguburkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab al-Ahbar bukan sahabat, beliau tabi'i. Walaupun umurnya sepantaran dengan sahabat-sahabat, hidup di masa Nabi Muhammad, tapi tidak sempat ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk tanda kenabian terkait dengan Nabi besar Muhammad yang Allah sebutkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu stempel kenabian. Jadi Allah sebutkan di Taurat, pada tubuh Nabi akhir zaman, di antara dua bahunya, ulama, jadi riwayatnya banyak, ada yang mengatakan di tengah-tengah, ada yang cuman ketika dikumpulkan semua riwayat, kebanyakan riwayat menyebutkan stempel tersebut di belakang, bukan di depan. Ada riwayat yang mengatakan di hati, di depan. Nah, cuman ini riwayat tidak dikuatkan oleh ulama. Riwayat yang dikuatkan oleh ulama, stempel kenabian berada di belakang, di punggung Nabi besar Muhammad SAW, di antara dua bahu, tapi lebih dekat ke bagian kiri. Jadi gitu. Kalau kita, sebagian ulama menyebutkan kalau pengen pasnya itu hati, ya, bagian hati tarik ke belakang. Nah, disitulah letak stempel kenabian. Jadi ada riwayat yang menyebutkan di depan, bagian depan. Tapi riwayat yang banyak dipilih oleh ulama, yang dikuatkan oleh ulama, di belakang antara dua bahu Nabi, tapi lebih dekat ke bagian kiri. Di situ letak khatamun nubuwwah, stempel kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan stempel kenabian ini bukan hal yang dhaif, lemah, tidak, karena banyak sahabat yang meriwayatkannya. Ketika kita kumpulkan, hampir kurang lebih 8 sahabat yang meriwayatkan, yang menyebutkan pernah melihat, bahkan pernah menyentuh, sebagian pernah mencium stempel kenabian yang ada di bahu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tanda kenabian. Makanya ketika ada dari ulama Yahudi, ulama Nasrani yang mendengar tentang Nabi Muhammad ingin masuk Islam, mereka akan mencari tanda-tanda kenabian tersebut. Akan mencari tanda-tanda kenabian tersebut, di antaranya sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Yang kita kenal, sering dengar nama Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi dari bangsa Persia. Diriwayatkan Salman Al-Farisi ini riwayat yang mengatakan umurnya paling pendek 160 tahun. 160 tahun. Tidak ada riwayat yang menyebutkan umur Salman di bawah 160 tahun. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan umur Salman Al-Farisi ketika wafat 350 tahun. Umur Salman. Kenapa bisa begitu? Karena memang Salman ini umurnya panjang dan beliau murid dari muridnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Salman Al-Farisi murid dari muridnya Nabi Isa, ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat, ini riwayat disebutkan oleh Al-Imam Mulla Ali Qari dalam kitab beliau Syarah Syama'il, bahwasanya umur Salman 350 tahun. Al-Farisi dari bangsa Persia, artinya penyembah matahari atau api. Persia kan dulunya nyembah matahari atau api, bukan nyembah berhala, tapi matahari atau api yang disembah. Salman dididik sama ayahnya. Ayahnya ini istilahnya ustaz, kiai.
tokoh agama di daerah. Dia pengen anaknya Salman meneruskan apa yang sudah dimulai, meneruskan atau estafet dakwah ayahnya. Disuruh Salman belajar dengan satu ustadz Persia, kiai orang alim dari Persia. Tapi setiap Salman pergi ke tempat gurunya itu, Salman mampir ke pendeta, ulama dari agama Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya singkat cerita, Salman tertarik dengan agama Nasrani. Kata Salman, agama yang aku anut selama ini, yang dianut oleh, yang diyakini oleh bapakku itu tidak benar. Ini yang lebih benar, ini yang benar, ini. Akhirnya berubah agama. Tahu bapaknya, arah bapaknya dikurung Salman. Akhirnya sebelum dikurung, Salman sempat kabur meninggalkan Persia. Sebelum Salman meninggalkan Persia, dia tanya kepada gurunya Nasrani yang ada di Persia, kepada siapa aku bisa melanjutkan belajar agama ini? Kata gurunya, kau pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman. Ketemu dengan ulama Nasrani di sana. Duduk tinggal bersama gurunya di Yaman. Sampai gurunya meninggal. Nanya Salman, wahai guru, setelah kau meninggal, kepada siapa aku mau belajar, bisa belajar agama ini? Kata gurunya Salman, kau cari kawananku di daerah situ, di Syam. Dari Yaman pindah ke Syam. Pergi Salman dari Persia ke Syam, ke Yaman, ke Syam. Diriwayatkan sampai 5 kota. Di Syam itu Salman sampai pindah 5 kota, pindah 5 guru. Ya kata gurunya meninggal. Gurunya umurnya panjang Salman. Gurunya meninggal, pindah guru kedua, meninggal, pindah guru, sampailah guru kelima di Mausil. Mausil itu kota di negeri Syam. Akhirnya ketika di Mausil, kata gurunya Salman, aku tidak punya lagi calon untuk jadi guru, kau sudah habis. Tidak ada yang aku kenal. Tapi Salman jangan takut. Sudah dekat masa Nabi akhir zaman. Sudah dekat tibanya wahai Salman. Tempat hijrahnya di kota yang banyak kurmanya. Itu sifat yang Allah sebutkan di kitab suci Injil dan Taurat. Bahwasanya tempat yang akan ditinggali oleh Nabi atau tempat hijrahnya Nabi yaitu kota yang banyak kebun kurmanya. Akhirnya Salman bingung jadinya kemana, udah pokoknya ke Jazirah Arab. Ketika di tengah jalan, Salman di perjalanan dirampok, dijual. Salman dijual jadi budak. Padahal dia bukan budak. Tapi dirampok, biasa rampok padang pasir itu serem-serem. Kalau kita ngelawan jadi budak. Jadi mau tidak mau, Salman dirampok, dijual jadi budak. Hamba sahaya. Subhanallah, ternyata yang membeli Salman adalah perempuan dari bangsa Yahudi, yang mana perempuan ini tinggal di kota Madinah. Dibawa Salman, statusnya budak, hamba sahaya, masuk ke satu kota. Salman melihat, waduh, ini kota yang disifati oleh guru terakhir. Kota yang banyak kebun kurmanya, tempat hijrah Nabi akhir zaman. Akhirnya ditunggu sama Salman 1 tahun, 2 tahun, tahunan Salman menunggu datangnya baginda Nabi Muhammad, sehingga hijrahlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di umur beliau 53 tahun ke kota Madinah. Ketika Salman melihat Nabi, disitulah Salman ingin mengetes 3 tanda yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata guruku, kalau kau pengen yakin itu betul Nabi akhir zaman, ada 3 tanda. Cari tahu 3 tanda ini. Jika ada, betul itu Nabi akhir zaman, ikuti wahai Salman. Akhirnya sama Salman, tanda pertama, kana la yakulus sadaqah. Tanda pertama, Nabi akhir zaman, wahai Salman, kata gurunya, tidak makan makanan yang diberikan dengan niat sedekah. Kalau niatnya sedekah, itu tidak dimakan sama Nabi Muhammad SAW. Dan ini tanda yang ada di Injil dan Taurat. Akhirnya Salman datang, bawa runtop. Runtop itu kurma yang belum matang, tapi enak. Bawa runtop Salman. Masuk ke masjid.
ngadep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Ma hadza ya Salman?" Nabi sudah tahu namanya Salman. Kata Salman, "Ya Muhammad, hadhihi shadaqah." Wahai Muhammad, ini adalah sedekah. Umpamanya. Akhirnya kata Nabi, makanlah wahai sahabat-sahabatku. Sahabat yang makan diperhatikan sama Salman. Nabi tidak makan sama sekali. Nah ini tanda pertama, kata Salman. Kemudian yang kedua, wa kana ya'kulul wa yaqbalul hadiyah. Tanda Nabi akhir zaman, wahai Salman, kata gurunya, dia makan dan menerima kalau kita berikan dengan niat hadiah, bukan sedekah. Hadiah saja. Akhirnya di hari berikutnya Salman datang, bawa lagi makanan, rumput macam-macam. Diletakkan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya sama Nabi, "Apa ini wahai Salman?" Salman jawab, "Ya Muhammad, hadihi hadiyah." Wahai Muhammad, ini adalah hadiah. Nabi ulurkan tangan beliau. Beliau ajak sahabat makan dan Nabi pun ikut makan. Tanda kedua. Nah, ini gampang kata Salman. Ini Salman yang menceritakan. Tanda ketiga yang paling sulit. Apa? Yaitu ada stempel kenabian di antara dua bahunya. Kata Salman, bagaimana aku bisa melihat stempel itu? Nah, ini agak sulit. Tidak mungkin tiba-tiba Muhammad buka bajumu. Pada saat itu Salman belum muslim. Ini kata Salman paling sulit. Nyari waktu tak ketemu berhari-hari. Sampailah kata Salman pada suatu hari ada sahabat yang meninggal. Nabi ngantar jenazah ikut sampai ke pemakaman. Kata Salman ketika Nabi lagi duduk di atas kuburan di tiang lahat, Nabi duduk. Aku nyelip-nyelip, paksa lempar-lempari sahabat sampailah aku berhasil di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi melirik. Nabi langsung baca pikiran Salman. Salman ini pengen melihat stempel kenabian. Tanpa Salman berucap kata-kata, Nabi buka baju Nabi Muhammad SAW. Nah, Salman, jingolah istilahnya. Jingolah, biar kau yakin, puas. Dibuka sama Nabi Muhammad SAW, tak banyak omong, Salman peluk, Salman cium. Tanda kenabian tersebut sambil menangis dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah Salman ceritakan sama Nabi begini perjalanan hidupnya yang pindah-pindah dari satu guru ke guru lain sampailah ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya termasuk perawi dalam menceritakan kepada kita tanda kenabian Nabi Muhammad, yaitu stempel kenabian khatamun nubuwah yang ada di bahu Nabi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, aku ini statusnya masih muda, bagaimana? Katib ya Salman. Kata Nabi, wahai Salman, kau ajak nego majikan. Tanya, berapa hargamu? Kami bebaskan, kata Nabi. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW termasuk orang yang mau memberantas perbudakan, tapi tidak bisa sekaligus. Perbudakan ini kan baru mungkin 100 tahun atau belum sampai 200 tahun yang lalu baru dihapuskan oleh hukum dunia. Nabi dari 1400 tahun yang lalu sudah berusaha ingin memberantas perbudakan. Makanya kalau kita perhatikan setiap kafarah itu hukuman. Kita melanggar batal puasa karena alasan tertentu harus kafarah, ada tebusan. Apa? Merdekakan satu budak. Kan banyak tuh di syariat. Misalkan orang yang orang yang ingkar sumpah, dia udah bersumpah tapi sumpahnya diingkar, tidak menepati sumpahnya, sumpah dengan wallahi billahi tallahi, itu ada hukumannya. Apa salah satu hukumannya? Yang pertama disebutkan sama Nabi, itqu raqabah, merdekakan satu budak. Ini hukuman. Adapun anjuran, banyak sekali hadis dari Nabi Muhammad yang merdekakan satu budak, kata Nabi, maka seakan-akan dia sudah menebus dirinya untuk
tidak masuk ke neraka. Makanya sahabat banyak yang merdekakan budak. Nabi 63 budak beliau merdekakan. Sejumlah atau sesuai dengan umur beliau, 63 tahun. 63 budak yang dimerdekakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ada sahabat yang 100, ada sahabat diriwayatkan Abdurrahman bin Auf 1000 budak yang beliau merdekakan. Nah, ini termasuk ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma tidak diberantas langsung sama Nabi, pelan-pelan. Akhirnya kata Nabi, wahai Salman, merdekakan diri. Tanya majikanmu, berapa hargamu? Ini kita sebutkan biar menyempurnakan cerita Salman. Akhirnya kata Salman, ya Rasulullah, majikanku minta 300 pohon onta dan 400 dirham. Ini bukan harga yang sedikit. 300 pohon onta, artinya minta satu kebun. Pak, kalau sawit 1 hektar itu kurang lebih 150 pohon, kurang lebih ya, idealnya. Berarti kalau 300 pohon, sawit kan mirip lah sama kurma begitu. Jaraknya juga mirip, kurang lebih berarti 2 hektar. Dan bukan minta tanah kosong atau bibit kurma, tidak. Minta yang sudah menghasilkan, sudah tumbuh. Tinggal panen raya istilahnya. Bukan buah pasir dulu, bukan. Pengen langsung yang panen raya. 300 pohon onta. Dan minta 400 dirham. 400 dirham, 400 juta ini. Akhirnya kata Nabi, terima wahai Salman, kasih waktu. Nabi open donasi. Ayo kata Nabi, sahabat, siapa yang mau bantu? Ada yang bawa sekian, ada yang ngasih bibit kurma, ada yang ngasih dirham, macam-macam. Sempurnalah 400 dirham. Kata Nabi Salman, ini berikan. Tinggal pohon kebun kurma. Akhirnya Nabi suruh siapkan tanah, kisaran 2 hektar tadi. Nabi suruh gali semua udah, untuk nanam 300 pohon kurma. Kata Nabi, jangan ditanam kecuali aku datang dan aku sendiri yang menanamkannya. Ini saking cintanya Nabi sama Salman. Akhirnya Nabi datang ke kebun. Nabi tanam sendiri. Satu-satu, Nabi 300 pohon. Nabi sendirian yang nanam. Ya karena sahabat mau bantu dan diboleh sama Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar melihat dari jauh, kasihan Nabi ini udah capek. Diam Sayyidina Umar nanam singkong. Sama Sayyidina Umar cuma satu ditanam sama Nabi tahu. Subhanallah, yang ditanam sama Nabi tahun itulah panen raya. Ini mujizat, mustahil Pak. Kurban ya 11-12 sama sawit lah kurang lebih. Dari bibit mau itu tahunan yang ditanam sama Nabi dengan tangan beliau itu di tahun itulah langsung panen raya. Tapi ada satu pohon yang tidak panen raya. Tanaman Umar tadi. Kata Nabi, siapa yang nanam ini? Nabi tahu langsung. Beliau nggak nanya ini bibitnya apa, misalkan ini mungkin tidak disirami, tidak. Nabi langsung tanya, siapa yang nanam ini? Ini pasti bukan aku, kata Nabi. Saya nomor aku ya Rasulullah. Aku kasihan melihat mata kemarin kecapean. Akhirnya kata Nabi, bongkar. Dibongkar, bibit itulah yang ditanam lagi sama Nabi. Bukan bibit baru. Bibit itulah yang ditanam lagi sama Nabi, sehingga di tahun itulah juga berbuah. Akhirnya kata Nabi, wahai Salman, 300 pohon kurma sudah panen raya, serahkan ke Yahudi, majikanmu. Diriwayatkan majikannya perempuan. Akhirnya diserahkan sama Salman, merdekalah Salman Al-Farisi. Salman minna ahlu bait. Kata Nabi Muhammad, Salman termasuk ahlu bait. Padahal dari Persia, dari Ajam, bukan dari Arab. Tapi diakui sama Nabi termasuk keluarga. Makanya kata ulama, untuk menjadi keluarga Nabi, tidak mesti kita dari bangsa Arab. Ketika amal kita sama dengan amalnya Salman Al-Farisi, cinta kepada Nabi, membela Nabi Muhammad, berdakwah untuk Nabi Muhammad, kita akan menjadi keluarga baginda Nabi Muhammad. Makanya ulama mengatakan, ketika kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu kan artinya, ya Allah,
salawatlah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Baca tafsiran ulama, apa yang dimaksud dengan keluarga Sayyidina Muhammad. Semua ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, semua mengatakan yang dimaksud keluarga Nabi adalah semua mukmin taqiyyin. Kullu mukminin taqiyyin adalah semua mukmin yang bertakwa. Mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita salawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad, itu bukan keluarga artinya yang turun menurun dari nasab Nabi Muhammad, bukan. Tapi semua mukmin yang bertakwa, maka mereka adalah keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Salman Al Farisi, karena Salman ini direbutkan. Kata Muhajirin, Salman termasuk dari Muhajirin. Kata Ansor, Ansor ini penduduk asli Madinah, Muhajirin yang dari Mekah. Kata Ansor, tidak, Salman dari kami, penduduk asli kota Madinah. Kata Muhajirin, kan dia hijrah dari Persia ke Madinah, berarti sama seperti kami. Kata Ansor, tapi kan ketika Nabi datang ke Madinah, Salman sudah tinggal di Madinah duluan. Jadi hijrahnya itu bukan setelah Nabi datang. Sebelum Nabi datang, Salman udah tahunan tinggal di sini, ribut akhirnya sahabat ngerebutkan Salman. Kenapa mereka ribut berebutkan Salman? Kapan ini terjadi? Ketika ada ide cemerlang dari Salman untuk membela Nabi Muhammad di tahun kelima Hijriah, itu nanti bakal kita kaji. Ada peperangan yang namanya peperangan Khandaq. Khandaq itu parit aslinya. Kenapa dinamakan peperangan tersebut peperangan parit? Karena Nabi Muhammad tidak keluar dari kota Madinah, tapi menggali parit di depan gerbang pintu kota Madinah. Yang menyerbu kota Madinah ini lebih dari 10.000 pasukan. Sedangkan jumlah sahabat Nabi yang bisa membawa senjata, laki-laki dewasa, tidak sampai 3.000 pada saat itu. Yang menyerbu 10.000. Kata Nabi, bagaimana tadi musyawarah sama sahabat? Kita keluar, hadapi di luar, atau kita hadapi di kota Madinah, istilahnya kita berlindung di dalam benteng kita. Kata Salman, ya Rasulullah, kita di kota saja, gak usah bentuk, tapi kita gali parit. Dan ini ide tidak pernah didapati oleh Jazirah Arab. Kata Nabi, udah digali akhirnya. Ide cemerlang. Hanya beberapa, sampai sekarang letaknya masih ada. Kita kalau ke Madinah, ada namanya daerah Masjid Sab'ah. Masjid Sab'ah itu 7 masjid. Nah, jalanan 7 masjid itu, jalan rayanya, itu dulu, kata ahli sejarah Madinah, kota Madinah, itu dulu tempat parit yang digali sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bagian sebelah kanan, tidak Nabi, gali parit karena penuh dengan kebun kurma, pasukan kuda 10.000 dan bisa lewat situ. Sebelah kiri Nabi, kenapa tidak Nabi gali parit cuma bagian depan? Jadi karena sebelah kiri Nabi itu penuh dengan bebatuan. Kita kalau dari Mekah ke Madinah, Pak, suka lihat di tengah gurun pasir ada batu-batu hitam. Itu panas, Pak. Kuda saja tidak bisa jalan di situ, panas. Jadi kata Nabi, aman kita. Di sebelah bagian kiri penuh dengan batu-batu hitam. Namanya kalau di dalam bahasa Arab istilahnya ardul harrah. Penuh dengan tanah batu hitam. Aman. Di belakang masih ada satu benteng kabilah Yahudi yang beraliansi dengan Nabi, yaitu kabilah Bani Quraidah. Jadi kata Nabi, titik yang bisa kita diserang ini cuma depan ini. Nah, galilah parit di situ. Itu yang cemerlang dari Salman. Sehingga ketika 10.000 pasukan datang ingin menyerbu kota Madinah, terkejut mereka juga. Ini apa nih? Tidak bisa mereka loncati, kuda tidak bisa. Kalau mereka mau turun ke parit, sahabat di atas tinggal memanahi, enak. Akhirnya tidak jadi perang. Ide ini dari Salman. Nah, dari situlah sahabat berebut akhirnya. Kata Muhajirin, Salman dari kita. Kata Ansor, tidak, Salman dari Ansor, dari penduduk asli kota Madinah. Nabi langsung ngomong, tidak, Salman bukan dari kalian, tapi Salman dari kami, keluarga kami. Diakui keluarga oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Salman Al Farisi, termasuk sahabat yang pernah melihat langsung
stempel kenabian dan bahkan mencium stempel kenabian. Ada sahabat yang meriwayatkan bahwasannya stempel kenabian ini sangat wangi sekali. Nah, jadi supaya kita dah mencar pembahasannya, kita udah sepakati tadi bahwasanya stempel kenabian terletak di bahu Nabi agak ke kiri. Kemudian kapan stempel ini ada? Ulama banyak sepakat stempel ini ada setelah pertama kali dada beliau dibelah. Kapan dada beliau pertama kali dibelah? Ketika masih diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Makanya kita sebutkan pembahasan ini. Ini termasuk pembahasan yang terjadi ketika Nabi masih diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Bentuknya bagaimana? Sahabat menyebutkan bentuknya seperti daging bulat. Ada sahabat yang menyebutkan seperti koin dirham, sebesar koin dirham. Ada sahabat yang menyebutkan, riwayat sahabat menyebutkan seperti telur burung dara, seperti sebesar telur burung dara. Ada lagi sahabat yang menyebutkan sebesar telapak tangan. Nah, jadi kata-kata ulama berarti stempel kenabian ini terkadang membesar, terkadang mengecil. Sahabat yang melihat paling kecil satu koin dirham atau seperti telur burung dara. Ketika ada sahabat yang menyentuh, jadi ada sahabat yang menyentuh stempel kenabian Nabi. Ada sahabat yang bernama Abu Zaid Amr bin Akhtab. Dia lagi duduk sama Nabi. Kata Nabi, Abu Zaid sini ke belakang, garuk di belakang aku, kata Nabi. Gatal, dibukalah baju Nabi. Nah, digaruk sama Abu Zaid. Kata Abu Zaid, aku sentuh stempel kenabian. Disentuh sama Abu Zaid. Kata Abu Zaid, segenggaman tangan lah. Bukan telapak tangan terbuka, segenggaman tangan. Ketika tangan digenggam, segini. Kata Abu Zaid Amr bin Akhtab. Besarnya stempel kenabian. Dan ada bulunya sedikit-sedikit. Ada bulunya. Jadi ada sahabat yang pernah menyentuhnya, disentuh sama sahabat tadi, dan ada bulunya. Sahabat yang bernama Abdullah bin Sarjis. Abdullah bin Sarjis pernah menyentuh stempel kenabian dan ada bulunya. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, mengatakan, aku pernah dibonceng sama Nabi. Jadi Nabi itu suka ngebonceng sahabat. Dan ini menunjukkan rendah hati beliau. Yang namanya pemimpin, Pak, mana ada yang mau bonceng bawahannya, kan begitu. Nah, makanya kata ulama, tidak apa kita kalau bonceng orang naik motor, kenapa kita lebih, misalkan jabatan kita lebih tinggi atau kita lebih tua, lebih ini lebih itu, tidak mau gengsi misalkan, tidak mau kita nyupiri orang, supirkan aja. Termasuk tanda kerendahan hati baginda Nabi Muhammad. Sering Nabi ngebonceng sahabat, sering banyak kejadian kata sahabat, aku dibonceng sama Nabi, aku dibonceng sama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku pernah dibonceng sama Nabi. Ketika aku dibonceng sama Nabi, faja'altu fami ala khatamin nubuwah. Aku letakkan mulutku di stempel kenabian. Dicium artinya sama Jabir bin Abdullah. Faja'ala yanfuhu alayya miskan. Itu kata Jabir, wangi misiknya luar biasa. Wangi sekali. Wangi sekali kata Jabir. Dan Nabi tidak ngomeli Jabir, kau jangan berlebihan, aku bukan Tuhan. Tidak. Dibiarkan sama Nabi, karena Nabi tahu niat Jabir untuk tabarrukan, untuk mengambil berkah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk bentuk stempel kenabian itu bulat, seperti daging lebih, dan ada bulu-bulunya sedikit ketika disentuh sama sahabat, dan wangi sekali. Stempel kenabian sangat wangi. Kurang lebih ada 8 sahabat yang meriwayatkan hadis terkait stempel kenabian, dan diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Asma binti Abi Bakar binti Umais. Asma binti Umais, kata Asma, ketika Nabi wafat, sahabat ragu, ini betul tak Nabi wafat? Karena sahabat berbayangkan, Pak, Nabi itu apa? Nabi itu nikmat paling indah dalam kehidupan mereka. Bayangkan kita hidup di zaman Nabi. Mereka itu rela mengorbankan anak, istri, orang tua, bahkan diri mereka demi Nabi. Artinya udah Nabi di atas segalanya.
cinta mereka kepada Nabi luar biasa. Memandang muka Nabi itu melupakan semua kegalauan yang mereka rasakan di kehidupan mereka. Makanya kenapa sahabat kuat tidak makan, ada yang ikat batu 2, ada yang ikat batu 3, kelaparan, tapi kuat. Karena mereka ada penawar untuk rasa lapar yang mereka rasakan, yaitu melihat muka Nabi besar Muhammad SAW. Tiba-tiba meninggal. Jadi sahabat kayak tidak menerima. Makanya ketika Nabi wafat, dan itu termasuk kajian kita di akhir bab keempat, ketika Nabi wafat, ada sahabat yang langsung meninggal nyusul Nabi. Bahkan keledai Nabi pun mati langsung. Tidak mau lagi ditunggangi sama Nabi, dul-dul. Namanya dul-dul. Dia lari, menyemplungkan dirinya ke sumur. Ada sahabat yang minta, ya Allah, butakan mataku. Aku tidak mau mata ini melihat selain Nabi Muhammad. Dibutakan sama Allah. Sayyidina Ali terduduk, tak bisa diri. Sayyidina Utsman bisu, tak bisa ngomong. Beberapa saat sudah saking syoknya. Sayyidina Umar hilang kesadaran. Sayyidina Umar hilang kesadaran. Sebab berarti Sayyidina Umar kan jagoan. Sahabat Nabi yang jagoan. Atau Sayyidina Umar yang berani ngomong Nabi wafat, aku bunuh. Kata Sayyidina Umar. Ada satu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang Allah mantapkan hatinya. Beliaulah yang paling kuat untuk menerima wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat kayak ini Nabi tidak wafat, kata Sayyidina Umar. Ini Nabi cuma seperti Nabi Musa ketika dipanggil sama Allah selama 40 hari. Setelah itu akan balik lagi Nabi. Nabi tidak wafat. Sulit untuk menerima wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu perempuan dari sahabat yang bernama Asma binti Umais. Beliau ini punya ide atau dikaitkan dengan stempel kenabian. Sama Asma binti Umais dicari bahunya Nabi dirambut, hilang stempel kenabian. Nah, jadi ada riwayat yang menyebutkan stempel kenabian ini hilang ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ kata Asma, Nabi wafatnya sudah. Bukan pingsan, bukan pindah ke alam lain, ruhnya, tapi jasadnya masih ada. Nabi sudah wafat. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Nabi wafat, sudah kata Abu Bakar, kalau antum sudah wafat ya Rasulullah, tidak mungkin orang sudah wafat hidup lagi. Tidak mungkin, makanya mati suri itu belum mati. Ada istilah kan mati suri, betul tak Ustaz? Mati suri itu, lah mati hidup lagi, tidak ganti. Nah, kalau sudah mati, berarti sudah meninggal. Tak mungkin kembali lagi. Bukan, dia Ustaz mati suri. Istilah uangnya belum mati. Hilang kesadaran, tidak terdeteksi dengan alat-alat teknologi sekarang, tapi hidup lagi, artinya sadar kembali. Akhirnya ketika dipegang sama Asma binti Umais, tanda kenabian tersebut, ternyata sudah hilang dari situ. Beliau yakin bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Nah, jadi ada riwayat yang menyebutkan tanda kenabian hilang ketika wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebih ini kajian pembahasan terkait dengan khatamun nubuwah, terkait dengan stempel kenabian. Sekali lagi agar kita bisa mengaitkannya, kenapa kita sebutkan di pembahasan atau di bab ini urutannya setelah dibelahnya dada baginda Nabi Muhammad yang pertama, karena jumhurul ulama, kebanyakan ulama sepakat bahwasanya stempel ini bukan ada dari lahir, tidak, tapi ada stempel ini setelah pertama kali dada baginda Nabi Muhammad dibelah oleh Allah. Kapan itu? Ketika Nabi masih diasuh oleh Siti Halimah. Insya Allah di pertemuan yang mendatang akan kita lanjutkan bagaimana kejadian atau apa yang dilakukan oleh Siti Halimah ketika tahu dada Nabi sudah dibelah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, taufik hidayah, sehingga insya Allah bisa menghadiri selalu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berkah, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi dikuatkan oleh Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Iya.